Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delicia Syifa Makfirah akan menjelaskan mengenai fungsi transenden untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Meza Silvana. Berikut adalah pokok pembahasannya. Yang pertama adalah fungsi logaritma alami. Fungsi logaritma alami dinyatakan oleh Len didefinisikan oleh Len X sama dengan integral X sampai 1 seperti dt, di mana nilai X itu besar dari 0. Daerah asal fungsi logaritma alami adalah himpunan bilangan real positif. Berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, dx integral 1 sampai x seperti dt sama dengan dx ln x sama dengan 1/x, di mana nilai x besar dari 0. Ini dapat dikombinasikan dengan aturan rantai, sehingga didapatkan turunan fungsi logaritma alami adalah dx ln u sama dengan 1/u dxu, dan integralnya adalah integral dari 1/x dx sama dengan ln x sama dengan 1/x, di mana nilai x itu tidak sama dengan 0. Sifat-sifat logaritma alami. Yang pertama adalah ln 1 sama dengan 0, ln A kali B sama dengan ln A tambah B, ln A per B sama dengan ln A kurang ln B, ln AR sama dengan R kali ln A. Yang kedua adalah fungsi inverse dan turunannya. Jika fungsi f mempunyai inverse, maka dikatakan bahwa y sama dengan fx dapat diselesaikan untuk x sebagai fungsi dari y, dan dikatakan x sama dengan f inverse y merupakan penyelesaian dari y sama dengan fx untuk x sebagai fungsi y. Keberadaan fungsi inverse, jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Langkah dalam mencari fungsi inverse. Langkah yang pertama, selesaikan persamaan y sama dengan fx untuk x dalam bentuk y. Yang kedua, gunakan f inverse y untuk menamai ekspresi yang dihasilkan dalam y. Dan yang terakhir, gantilah y dengan x untuk mendapatkan rumus untuk f inverse x. Turunan fungsi inverse. Misalkan f terdiferensiasikan dan monoton pada interval i, jika f inverse x tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam i, maka f inverse dapat didiferensiasikan di titik yang berpadanan dengan y sama dengan fx dalam daerah hasil f, dan turunannya adalah f inverse, turunan dari f inverse y sama dengan 1/f inverse x. Yang ketiga adalah fungsi eksponen alami. Inverse ln disebut fungsi eksponen alami dan dinyatakan oleh eksponen. Jadi, x sama dengan eksponen y, di mana y sama dengan ln x. Berdasarkan definisi tadi, diperoleh bahwa eksponen ln x sama dengan x, eksponen dari ln y sama dengan y, x besar dari 0, dan untuk semua y. Sifat-sifat fungsi eksponen. Huruf E menyatakan bilangan real positif unik, demikian, sehingga ln E sama dengan 1. E pangkat X secara sederhana dapat didefinisikan untuk semua nilai X sebagai E pangkat X sama dengan eksponen X. Turunan E pangkat X. Misalkan Y sama dengan E pangkat X, karena ln X dan eksponen X saling inverse, maka X sama dengan ln Y. Apabila kedua sisi didiferensialkan dengan menggunakan aturan rantai, kita akan memperoleh turunannya adalah D per dx dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Dan integral dari EX dx sama dengan E pangkat X ditambah C, di mana kesimpulannya turunan dan integral dari E pangkat X itu sendiri adalah dirinya sendiri. Yang keempat adalah fungsi eksponen dan logaritma umum. Jika A besar dari 0 dan X adalah sembarang bilangan real, maka A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Dengan demikian, diperoleh bahwa ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X ln A sama dengan X dikali ln A. Sifat-sifat eksponen. Jika A besar dari 0, B besar dari 0, dan X dan Y bilangan real, maka A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y, A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y, A pangkat X dipangkatkan Y sama dengan A pangkat X kali Y, AB dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X, A per B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Mendiferensiasikan dan mengintegralkan A pangkat X, di mana turunan dari A pangkat X itu sendiri adalah AX ln A,
Dan integralnya adalah 1/ln A dikali AX ditambah C. Fungsi logaritma. Misalkan A bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan A log X, di mana nilai X itu sendiri adalah A pangkat Y. Ln X sama dengan E log X. Hubungannya dengan logaritma biasa dapat diperoleh secara berikut. Misalkan, Y sama dengan A log X, sehingga X sama dengan A pangkat Y. Maka, ln X sama dengan ln A pangkat Y sama dengan Y ln A, sehingga A log X sama dengan ln X per ln A. Karena A log X tidak lain adalah kelipatan skalar dari ln X, maka D per dx dari A log X sama dengan 1/X ln A. Fungsi-fungsi A pangkat X pangkat A, dan X pangkat X. Untuk sembarang A, X pangkat A sama dengan E dipangkatkan A ln X, maka diperoleh dx X pangkat A sama dengan A dikali X pangkat A kurang 1. Berkenaan dengan itu, diperoleh aturan pangkat untuk integral, yaitu integral dari X pangkat A dx sama dengan X dipangkatkan A tambah 1 dibagi A tambah 1 ditambah C, di mana nilai A tidak sama dengan min 1. Yang kelima adalah pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Dengan menyelesaikan persamaan diferensial dy per dt sama dengan ky dan mengubahnya ke bentuk eksponen, menghasilkan y sama dengan y0 dikali e dipangkatkan kt. Ketika k besar dari 0, ini disebut pertumbuhan eksponensial, dan ketika k kecil dari 0, ini disebut dengan peluruhan eksponensial. Selain modal eksponensial, ada modal logistik di mana menganggap bahwa laju pertumbuhan sebanding baik terhadap besarnya populasi Y maupun terhadap selisih L dikurang Y, dengan L adalah populasi maksimum yang dapat ditunjang. Persamaan diferensialnya adalah dy per dt sama dengan ky dikali L kurang Y. Peluruhan radioaktif. Tidak semua hal mengalami pertumbuhan, contohnya peluruhan radioaktif. Laju perubahannya pun juga memenuhi dy per dt sama dengan ky, cuma pada kondisi ini nilai k bernilai negatif. Hukum Newton tentang pendinginan mengatakan bahwa dy per dt sama dengan k dikalikan t kurang t1. Dan untuk bunga majemuk dapat dicari dengan AT sama dengan A0 dikali 1 tambah R per N dipangkatkan NT. Untuk bunga majemuk kontinu sendiri didapatkan teorema limit H menuju 0, 1 ditambah H dipangkatkan 1 per H sama dengan E. Selanjutnya persamaan diferensial linear orde pertama. Persamaan diferensial linear orde pertama yaitu dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx. Menyelesaikan persamaan linear orde pertama. Untuk menyelesaikan persamaan linear orde 1, pertama kita mengalihkan kedua sisi dengan faktor integrasi, sehingga didapatkan penyelesaian umum adalah y sama dengan e dipangkatkan negatif integral px dx dikalikan integral dari qx dikali e dipangkatkan integral px dx dx. Yang ketujuh adalah aproksimasi untuk persamaan diferensial. Salah satu aproksimasi untuk persamaan diferensial adalah dengan menggunakan metode Euler. Metode ini merupakan metode paling sederhana yang diturunkan dari deret Taylor. Algoritma metode Euler untuk mengapproximasi penyelesaian persamaan diferensial y aksen x sama dengan fx, y dengan syarat awal y x0 sama dengan y0, pilih ukuran langkah h dan ulangi langkah-langkah berikut untuk nilai n, 1, 2, dan seterusnya. Yang pertama, tetapkan xn sama dengan xn kurang 1 ditambah h, dan yang kedua, tetapkan yn sama dengan yn kurang 1 ditambah h f xn kurang 1, yn kurang 1. Fungsi yang kedelapan adalah fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Inverse sinus dan kosinus. Untuk memperoleh inverse dari sinus dan kosinus, batasi daerah asal masing-masing pada interval negatif pi per 2, pi per 2, dan 0, pi, sehingga didapatkan inverse-nya adalah sebagai berikut. Untuk tangen dan sekan, untuk memperoleh inverse dari tangen dan sekan, batasi daerah asal masing-masing pada interval berikut, sehingga didapatkan inverse-nya untuk tangen dan sekan adalah sebagai persamaan di bawah ini. Nah, selanjutnya merupakan 4 identitas berguna. Nah, turunan dari 4
Fungsi inverse trigonometri tadi dapat dilihat pada persamaan yang ada di bawah ini. Fungsi yang terakhir adalah fungsi hiperbolik dan inversnya. Fungsi sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan 4 fungsi terkait lainnya didefinisikan oleh persamaan berikut. Identitas dasar untuk fungsi hiperbolik adalah cos h kuadrat x dikurang sin h kuadrat x sama dengan 1. Berikut merupakan turunan fungsi hiperbolik. Berikut merupakan inverse dari fungsi hiperbolik. Dan ini merupakan inverse fungsi hiperbolik, di mana inverse dari fungsi hiperbolik tersebut juga dapat dinyatakan dalam logaritma alami. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.